Di setiap krisis diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, selalu muncul satu refrain yang sama di ruang publik. Maling, klaim lagi, ganyang. Kata-kata itu bergema dari layar ponsel hingga warung kopi, seolah-olah sejarah hubungan dua bangsa ini hanya berisi permusuhan dan pengkhianatan. Padahal, di balik gedung-gedung pencakar langit Kuala Lumpur, Universitas Teknik mereka, dan stabilitas industrinya hari ini, tersimpan satu ironi besar yang jarang dibicarakan. Fondasi intelektual dan tenaga kerja yang menopang negara itu sejak awal justru datang dari Indonesia. Jika kemarahan kolektif kita hari ini didasarkan pada anggapan bahwa Malaysia hidup tanpa kita, sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Konflik perbatasan, sengketa budaya, dan isu pekerja migran hanyalah lapisan permukaan dari hubungan yang jauh lebih dalam. Hubungan antara negara yang pernah menjadi penyuplai otak dan kini menjadi penyuplai otot bagi tetangganya. Masalahnya bukan semata soal klaim rendang atau reok Ponorogo, juga bukan hanya soal perlakuan terhadap pekerja migran Indonesia. Masalah intinya adalah bagaimana hubungan ini didefinisikan secara timpang dalam kesadaran publik. Indonesia sering diposisikan sebagai pihak yang selalu reaktif, emosional, dan inferior secara ekonomi. Malaysia dilihat sebagai negara yang lebih maju dan karena itu dianggap lebih berdaulat dalam menentukan arah hubungan. Padahal, jika kita tarik garis waktu ke akhir 1960-an, peta kekuatan itu tidak sesederhana hari ini. Pasca konfrontasi 1963 sampai 1966, Malaysia adalah negara federasi muda yang baru keluar dari ketegangan politik dan krisis sumber daya manusia. Inggris memang meninggalkan sistem pemerintahan dan pendidikan, tetapi tidak meninggalkan cukup tenaga pengajar untuk mengoperasikannya. Data UNESCO pada akhir 1960-an menunjukkan bahwa rasio dosen perguruan tinggi di Malaysia jauh di bawah standar negara berkembang saat itu. Sementara Indonesia, meski baru merdeka 2 dekade, memiliki basis intelektual yang relatif lebih besar karena warisan sekolah tinggi teknik dan universitas sejak era kolonial. Pada tahun 1967, Menteri Pendidikan Malaysia, Mohamed Kir Johari, secara resmi datang ke Jakarta untuk meminta bantuan tenaga pengajar. Arsip Departemen Pendidikan Malaysia dan dokumen kerjasama bilateral mencatat bahwa pada 1968, gelombang pertama guru dan dosen Indonesia dikirim ke Malaysia. Jumlahnya sekitar puluhan orang pada tahap awal, lalu meningkat menjadi ratusan pada tahun-tahun berikutnya. Mereka mengajar di sekolah teknik, sekolah menengah, dan lembaga pelatihan guru. Ini bukan sekedar pertukaran akademik simbolis, melainkan solusi darurat atas kekosongan tenaga pendidik. Malaysia memiliki gedung sekolah, tetapi tidak memiliki cukup guru. Indonesia memiliki guru, tetapi tidak memiliki kapasitas anggaran untuk menampung semuanya di dalam negeri. Dari situlah lahirlah simbiosis yang jarang disebut sebagai fondasi awal modernisasi pendidikan Malaysia. Salah satu figur penting dalam periode ini adalah Imaduddin Abdurrahim, dosen teknik elektro Institut Teknologi Bandung. Pada awal 1970-an, ia terlibat dalam pengembangan kurikulum di Technical College yang kemudian berkembang menjadi Universiti Kebangsaan Malaysia. Dokumen sejarah UKM mencatat kontribusi akademisi Indonesia dalam merancang struktur pengajaran teknik dan sains dasar. Ini menunjukkan bahwa bantuan Indonesia bukan sekedar tenaga pengajar, tetapi juga transfer kurikulum dan pendekatan pendidikan. Dalam bahasa pembangunan, Indonesia saat itu berperan sebagai donor pengetahuan, sementara Malaysia adalah penerima. Hubungan ini mirip dengan relasi Jepang-Korea Selatan pasca perang atau Amerika Serikat-Eropa Barat pasca Marshall Plan, hanya saja dalam skala regional dan nyaris tak terdokumentasi dalam memori publik. Masuk dekade 1980-an dan 1990-an, relasi itu berubah bentuk. Malaysia mulai tumbuh sebagai negara industri berbasis ekspor, terutama elektronik dan kelapa sawit. Sementara Indonesia mengalami krisis moneter 1997 yang memukul sektor formal. Sejak titik itu, arus tenaga kerja bergeser. Jika dulu Indonesia mengirim guru, kini Indonesia mengirim pekerja. Data Organisasi Buruh Internasional dan Bank Dunia menunjukkan bahwa Malaysia menjadi salah satu tujuan utama migrasi tenaga kerja Indonesia sejak 1990-an. Hingga awal 2020-an, jumlah pekerja migran Indonesia di Malaysia diperkirakan berkisar antara 1,5 hingga 2,7 juta orang, tergantung definisi legal atau ilegal. Mereka bekerja di sektor perkebunan, konstruksi, manufaktur, dan jasa domestik. Peran mereka bukan kosmetik.
Industri kelapa sawit Malaysia yang menurut data World Bank dan Malaysian Palm Oil Board menyumbang sekitar 3-5% terhadap PDB nasional sangat bergantung pada tenaga kerja asing, khususnya dari Indonesia. Tanpa pekerja Indonesia, produktivitas perkebunan menurun drastis karena warga lokal enggan mengisi sektor ini. Hal serupa terjadi di sektor konstruksi. Laporan Kementerian Sumber Manusia Malaysia menunjukkan bahwa lebih dari setengah tenaga kerja konstruksi berasal dari migran, dengan proporsi terbesar dari Indonesia. Artinya, stabilitas ekonomi Malaysia tidak hanya bergantung pada modal asing dan kebijakan industri, tetapi juga pada pasokan tenaga kerja dari negara tetangga. Di titik inilah, ironi hubungan itu menjadi jelas. Malaysia yang hari ini dipersepsikan lebih makmur, ternyata menopang sebagian pertumbuhannya di atas kerja fisik rakyat Indonesia. Jika dulu Indonesia menyuplai guru untuk menyelamatkan sistem pendidikan mereka, hari ini Indonesia menyuplai pekerja untuk menyelamatkan sistem produksi mereka. Dalam kedua fase itu, Indonesia berperan sebagai penopang, bukan penonton. Namun perbedaan besarnya terletak pada pengakuan. Bantuan pendidikan tahun 1960-an dibingkai sebagai kerjasama setara antar negara muda. Migrasi tenaga kerja hari ini sering dipersepsikan sebagai hubungan hierarkis antara majikan dan buruh. Konflik muncul ketika realitas struktural ini tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang layak. Kasus-kasus kekerasan, deportasi sepihak, dan pelanggaran kontrak kerja memicu kemarahan publik Indonesia. Masalahnya bukan semata pada insiden, tetapi pada ketimpangan simbolik. Negara yang diuntungkan oleh tenaga kerja Indonesia tidak selalu menunjukkan penghormatan yang setara terhadap martabat pekerja tersebut. Padahal, secara ekonomi, kontribusi pekerja migran Indonesia terhadap Malaysia dapat diukur. Remitansi yang mereka kirim ke Indonesia juga menunjukkan bahwa mereka bukan beban, melainkan aktor ekonomi transnasional. Jika kita melihat ini dengan kacamata audit ekonomi, maka stabilitas Malaysia hari ini merupakan hasil dari 3 variabel utama: investasi asing, kebijakan industrialisasi, dan ketersediaan tenaga kerja murah dari luar negeri. Indonesia adalah komponen kunci dalam variabel ketiga itu. Tanpa pekerja migran, biaya produksi akan naik, daya saing ekspor turun, dan sektor-sektor padat karya akan mengalami kekurangan tenaga. Ini bukan spekulasi, melainkan logika dasar ekonomi tenaga kerja yang diakui oleh banyak laporan kebijakan publik Malaysia sendiri. Di sisi lain, Indonesia sering gagal memanfaatkan posisi tawar ini secara strategis. Hubungan diplomatik lebih sering dikelola secara reaktif daripada struktural. Ketika ada kasus kekerasan terhadap pekerja migran, responsnya emosional, tetapi jarang diikuti dengan renegosiasi serius atas perjanjian tenaga kerja. Padahal, jika melihat sejarah Indomaya tahun 1966, kerjasama Indonesia-Malaysia pernah dibangun di atas prinsip saling membutuhkan, bukan belas kasihan. Prinsip itu seharusnya bisa dihidupkan kembali dalam konteks baru, bukan lagi soal guru tetapi soal pekerja, bukan lagi soal kurikulum tetapi soal perlindungan hukum dan standar kerja. Kesimpulan dari seluruh rangkaian ini bukan bahwa Malaysia berhutang kepada Indonesia dalam arti moral sempit, melainkan bahwa hubungan kedua negara bersifat struktural dan saling menopang sejak awal berdirinya Malaysia modern. Indonesia bukan sekedar tetangga, melainkan bagian dari sejarah internal pembentukan kapasitas negara Malaysia. Dari ruang kelas hingga perkebunan, dari papan tulis hingga cangkul, kontribusi Indonesia hadir dalam fase-fase krusial pembangunan Malaysia. Jika pola relasi ini terus dibiarkan timpang, masa depan hubungan dua negara akan dipenuhi siklus konflik simbolik dan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat. Namun jika kedua pihak mengakui realitas sejarah dan ekonomi ini secara jujur, hubungan Indonesia-Malaysia bisa didefinisikan ulang sebagai kemitraan strategis kawasan. Dalam konteks Asia Tenggara yang menghadapi tantangan rantai pasok global, krisis pangan, dan transisi industri, hubungan yang lebih setara bukan hanya penting secara moral, tetapi juga rasional secara geopolitik. Prediksinya sederhana, jika Malaysia gagal memperbaiki tata kelola pekerja migran dan Indonesia gagal mengkonsolidasikan posisi tawarnya, konflik akan terus berulang dan stabilitas regional akan terganggu. Sebaliknya, jika keduanya kembali pada semangat kerjasama pasca 1966 dengan konteks baru, Asia Tenggara memiliki peluang menjadi blok ekonomi yang lebih solid.
Sejarah menunjukkan bahwa ketika Indonesia mengirim guru, Malaysia tumbuh secara intelektual. Hari ini, ketika Indonesia mengirim pekerja, Malaysia bertahan secara ekonomi. Dalam kedua kasus itu, satu hal konsisten. Indonesia bukan penonton sejarah Malaysia, melainkan salah satu arsiteknya yang paling jarang disebut.